belajar silat atau kesenian itu untuk mendapat prestasi non akademik. Ya. Jadi misalnya ikut lomba Ya, baik lomba yang silat tradisional, yang koreografi silat, maupun silat tanding ya, seperti IPSI. Ada orang keturunan orang Sumatera Barat itu ya, dia lahir besar di Tanah Abang, latihan main pukulannya mainan Tanah Abang gitu. Jadi anak Tanah Abang kan, gitu. Jadi nggak pakai dicek DNA-nya, nggak pakai gitu. Jadi kepada anak-anak yang ikut di Sanggar Sikumbang, alhamdulillah ada 205 orang yang dapatkan beasiswa. Itu kan jadi motivasi juga. Benar. Bagi peserta didik maupun orang tuanya. Dia cemplungin deh Sikumbang deh. Kan bermanfaat ya gitu. Karena memang ini harus kita dorong juga gitu. Kan kita kan melihat kadang-kadang orang menganggap tingkat pendidikan orang Betawi kan lemah ya, rendah ya. Apa kabar Sobat Budaya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Selamat datang di podcast Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Diharapkan melalui podcast Budaya ini kita dapat mempromosikan serta mengenalkan, meningkatkan apresiasi seni dan budaya di Provinsi DKI Jakarta. Masih bersama saya Maudy Kusnaedi. Saya mengucapkan terima kasih juga Ivan Gunawan Kosmetik. Nah, kali ini podcast budaya berlangsung di Perpustakaan Jakarta, Gedung Ali Sadikin, Jakarta Pusat. Ini sudah diperbaharui, renovasi sangat nyaman. Sudah pernah ke sini? Mudah-mudahan ya. Ini kalau Sabtu Minggu ramai banget. Coba mampir ke sini ya. Ya, dan seperti biasa podcast budaya ini akan kami tayangkan di YouTube. Jadi pantengin terus aja di platform sosial media kami di @disbudDKI. Jangan lupa untuk follow, subscribe, dan share untuk bisa tahu tema-tema apa aja sih yang ada di podcast budaya. Nah, kali ini temanya adalah kita akan bicara soal Betawi di kalangan anak muda. Ini kita akan bicara dengan yang jagoannya nih, ada Bang Roni Adi Sikumbang atau Roni Adi Tanabang. Betul ya Bang Roni ya? Nih manggilnya Bang Roni apa Bang Adi apa Bang Tanabang nih, jadi bingung nih. Bang Roni aja. Bang Roni ya. Jadi Bang Roni ini juga adalah pendiri sekaligus mantan ketua komunitas Sikumbang Tanabang. Oke. Nih Bang Roni, kalau kita mau ngomongin soal anak muda nih. Ini ada di komunitas Sikumbang Tanabang. Ini anak muda umuran berapa sih ini anak-anak mudanya nih Bang? Kalau di Sikumbang Tanabang itu banyak dari usia sekolah. Oh. Ya, sampai usia yang dewasa juga banyak. Oh gitu, seru juga ya. Nah, berarti kira-kira banyak dong nih membernya nih, anggotanya nih. Ya kalau sekarang Sikumbang Tanabang tuh ada 32 sanggar yang tergabung. 32 sanggar. Baik yang di Tanabang maupun orang Tanabang yang dipindah dari Tanabang. Oh, tapi judul nama Tanabang gitu. Betul. Sikumbang itu singkatan sebenarnya, Po. Sikumbang itu apa? Silaturahmi kumpul bareng anak Tanabang. Masya Allah, kirain Sikumbang gitu. Oh, ternyata ada singkatannya itu. Jadi memang komunitas dari anak muda di kawasan Tanabang gitu. Dan Sikumbang juga didirikan sebenarnya bukan hanya sama saya pribadi ya. Artinya pada saat itu ada 20 perguruan silat yang mendirikan Sikumbang Tanabang ini. Ya, abang-abangan kita juga waktu itu ada almarhum Mbak Haji Lulung, Mbak Haji Dani, itu termasuk Pengucuk gitu. Semuanya ya ikut hadir pada saat pendirian. Oh, jadi cukup banyak dong ini. Dan sudah berapa lama ini berjalan? Kita kan berdiri tanggal 9 April 2011. Jadi kurang lebih udah 12 tahun. 12 tahun. Nah, sejauh mana sih ini dan kalangan anak muda Betawi yang bergabung di komunitas Kumbang ini memahami dan menghargai seni budaya Betawi kita ini? Ya memang kita lihat segmen pasarnya, Po ya. Kalau anak-anak usia sekolah, ya peserta didik, memang kita lebih memprioritaskan untuk
belajar silat atau kesenian itu untuk mendapat prestasi non akademik ya. Jadi misalnya ikut lomba. Ikut lomba ya, baik lomba yang silat tradisional, yang koreografi silat, maupun silat tanding ya, seperti IPSI. Juga lomba-lomba tari kreasi kan ada juga tuh, tari kreasi Betawi ya yang kontemporer gitu. Itu kita dorong juga, dan alhamdulillah antusiasme orang tua peserta didik maupun anak-anaknya juga malah bagus gitu, karena memang kebutuhannya seperti itu mereka. Nah kalau yang usia dewasa ya lebih banyak untuk melestarikan seni budaya lah gitu ya. Karena memang orang Betawi kan terkenal idiomnya itu kan sholat silat ngaji kan. Iya, ngasosi. Iya betul. Ngaji sholat silat gitu ya. Iya betul. Nah kalau tadi Bang Roni bilang kan dari usia dini ya, maksudnya TK bisa ada ya kita bilang tuh masih usia dini sampai yang udah dewasa. Itu gimana caranya supaya mereka tetap relevan gitu, ikut menjaga warisan budaya kita. Ya kan tadi melalui jalur prestasi, jadinya kan anggaplah ini olahraga bela diri gitu misalnya. Kemudian misalnya hobi menari gitu kan, jadinya tari kreasi gitu ya. Apakah ini juga dijalankan kan selain dari orang tuanya kan anak-anaknya juga harus semangat dong ikut, ya kan? Gimana tuh caranya? Ya memang ketika mereka itu tampil dan mendapat hadiah, juara itu kan ada prestasi, itu mereka lebih menarik gitu, tertarik. Kayak kita dalam 2 bulan terakhir 3 perguruan silat kita, Permata Sakti itu menyabet 16 medali. Masya Allah, di mana nih kejuaraan? Lomba IPSI ya, pertandingan IPSI. IPSI itu Ikatan Pencaksilat Indonesia ya. Seluruh Indonesia, iya. Seluruh Indonesia itu dapat 16 medali. Itu silat PS Permata Sakti. Ini silatnya Betawi. Betawi, dia ada 3 aliran silat. Itu kombinasi silat sabeni, jingkrik dan gerak strum. Ya, itu kalau dari Permata Sakti. Ada juga aliran sabeni cingmus, itu dapat juara 1 juga ya, tingkat SD. Oh ini jadi ada beberapa tingkatan dari SD, SMP sampai SMA gitu ya. Sampai yang seniornya juga ada. Oh iya, betul. Seru banget. Terus ada juga 1 dari Sekelabang itu malah memperebutkan Piala Wali Kota Jakarta Utara. Itu dapat juara 2 dan 3. Nah ketika mereka ya anak-anak usia sekolah itu mendapatkan prestasi ya, mereka seneng gitu. Itu dapat apresiasi gitu ya. Mungkin juga akan bangga ya mereka. Dan juga kan sekarang bisa menambah nilai ya, ketika mau dari kelas 6 SD mau ke SMP, SMP mau ke SMA, jalur prestasi non akademik kan diakui juga. Silat juga diakui? Iya. Oke. Ya ini juga baik ya, supaya kita pernah mengingat bahwa yang namanya prestasi akademik itu bukan hanya melulu soal pelajaran gitu ya, nilai, namun juga prestasi di bidang olahraga, kesenian itu juga patut didapatkan apresiasi sebagai nilai tambah buat pencapaian dari para murid-murid gitu ya Bang Roni ya. Terus nah sekarang yang tadi sudah disebutkan bahwa komunitas kumbang dan ada sekian sanggar, ini kegiatan yang dilakukan apa aja? Tadi kan dari tingkat yang kecil yang dini itu kan sudah ikut lomba-lomba. Kegiatan yang lainnya apa? Ya kalau kita ada untuk bulanan, kita ada pengajian bulanan. Oh iya. Pengajian bulanan semua sanggar-sanggar yang ada di Sekubang, karena mau untuk memaintain rohani ya. Kalau kita bicara silat itu kan kayak pisau ya. Kalau nggak ada sarungnya agama kan repot juga. Benar. Jadi nanti jadinya anarkis ya. Kerasan aja gitu. Betul. Padahal kalau katanya guru silat Babe Uci ya. Kalau belum 3 kali diganggu jangan ganti. Gimana gitu pokoknya. Sabarnya mesti dilihat. Nah, itu katanya ya. Jadi pengajian. Ada pengajian bulanan. Nah, latihan rutin ya di masing-masing sanggar. Nah, biasanya itu latihan rutinnya itu malam Sabtu, malam Minggu. Kalau anak-anak usia didik ya, peserta didik yang usia sekolah. Karena mereka kan kalau hari biasa harus sekolah. Pulang sekolah juga sekarang anak-anak pada ada les kan. Iya.
Nah mereka itu biasa latihan habis isya tuh. Habis maghrib kita suruh ngaji dulu. Ngaji dulu. Maghrib ngaji dulu, habis isya baru latihan silat. Oh gitu. Tuh, jadi itu yang kita tanamkan ya ke anak-anak gitu. Kita juga ada latihan lenong, ya latihan lenong, si Kumbang Tenabang, dan ikut juga festival-festival lenong maupun teater. Oh oke. Kemarin juga kita ikut festival teater Jakarta. Jadi konsepnya lenong, tapi materi pelatihannya teater modern. Jadi kalau ada perlombaan teater modern ikut juga, teater tradisi kayak lenong ikut juga. Memang itu efektif juga ya, minimal untuk kita mencegah tawuran ya. Nah benar. Jadi Kalau mereka nggak ada- punya kegiatan untuk yang kayak menyalurkan positif. ekspresinya mereka, emosinya mereka. Kan kalau anak muda tuh kadang mereka bingung ya mau mengekspresikan emosinya, perasaannya, dikasih wadah di lenong dan teater Lenong, modern. teater, ada juga tarian juga ada juga. Dan di kita juga kalau tradisi Betawi Tengah itu kan ada orkes samrah ya. Nah, kita juga ada latihan orkes samrah. Tiap malam Sabtu tuh ada juga. Ini udah berjalan dari tahun 2011 itu. Ya dari kalau 2011 memang baru berjalan itu lenong dan silat aja. Lenong yang saya, ya tapi lenong udah jalan juga. Ya lenong karena awalnya backgroundnya itu teater tradisi, teater modern. Ketika ada di Subang, jadi pelatihannya teater modern, tapi konsepnya konsep lenong. Oke. Ini yang main anak-anak muda semua. Anak-anak muda, Iya asik. anak-anak muda. Wah. Ini yang karena ini adalah komunitas Tenabang, artinya kalau yang nggak ada di Tenabang nggak boleh ikut berarti. Bisa aja. Jadi beberapa pemain lenong teater juga banyak dari luar. Yang latihan silat juga banyak juga dari luar. Dan nggak semuanya Betawi ya. Gak semuanya Betawi, kan udah melting pot ya Jakarta. Iya, apalagi Tenabang tuh kan sebenarnya udah macam-macam. Udah macam-macam. Iya. Bahkan ketua kita sekarang ini, Pak penerus saya ini Bang Buyung itu orang Sumatera Barat. Oh gitu. Iya. Jadi apa yang bisa masuk sama si Kumbang sama enggak tuh gimana nih Bang? Ya sebenarnya awalnya mencintai dulu ya. Mencintai kita punya tradisi budaya gitu Betawi gitu. Kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kan. Iya benar. Ya, jadi ada orang keturunan orang Sumatera Barat itu ya. Dia lahir besar di Tenabang. Latihan main pukulannya mainan Tenabang gitu. Jadi anak Tenabang kan. Gitu. Jadi nggak pakai dicek DNA-nya, nggak pakai gitu. Iya, karena kan memang kalau di Betawi juga melting pot ya tadi Iya, Abang betul, juga melting bilang. Ban ini udah banyak dari lain-lain. Dan ini kan juga jadi bagus akulturasi budaya ya. Iya. Jadi kepada berbagai suku yang lainnya juga bisa ikutan masuk gitu ya. Iya. Wah, seneng banget. Terus ini berarti gimana sih Bang? Saya kalau misalnya kita pengen ikut nih gitu, ini cari informasinya kemana nih gitu? Kita di Instagram juga ada. Oh, ada Instagramnya, Kumbang Tenabang ada. si Kumbang Tenabang gitu. Di Facebook juga ada. Oh, nanti ada informasinya gitu misalnya atau gimana? Ada info di situ. Ya. Memang kita ini sebenarnya juga masih mendorong ya teman-teman pegiat sanggar supaya aktif di sosmed. Iya, kenapa tuh? Ya karena memang zaman era digital ini orang mencari informasi kan di gadget ya. Ya karena saya punya teman waktu itu cerita sama saya, dia rumahnya di daerah Pos Pengumben. Hanya sama saya, Bang, saya mau masukin anak saya ini belajar silat. Gimana ya Bang ya? Padahal situ kan daerah pesilat. Pos Pengumben, Joglo tuh banyak tuh silat, jingkrik, beksi gitu kan. Gak nyampe mungkin info. Ya karena dia kan cari di gadget, di handphone. Iya. Nah kita tuh nggak aware di situ. Nah itu PR besar kita ke depan tuh ya bagaimana kita membuat ya literasi digital ya kepada para pegiat sanggar, membuat konten-konten yang baik ya supaya orang tertarik, supaya anak muda itu juga tertarik sama kita itu.
Nah ini mungkin salah satu yang dijalankan oleh komunitas si Kumbang Ya, dengan ramah pada sosial media ya, sebagai jalur komunikasi dan informasi ya. supaya anak-anak mudanya jadi bisa terbuka dan bisa sampai informasinya gitu ya. Kemarin kita juga sempat membuat ini pelatihan. Pelatihan desain grafis dan video editing. Kita ada pengabdian masyarakat dari London School of Public Relations ya. LSPR. Dari kampus di Jakarta ya. Kemudian juga mereka juga ada kampusnya juga di Tanah Abang, di Karet, Iya. Iya. Sudirman gitu kan. Betul. Nah itu bagus juga gitu untuk literasi digital teman-teman gitu, karena ya bagaimana menarik minat dan engagement kalangan muda kan untuk tertarik. Nah, ini kan supaya bisa menarik anak-anak mudanya untuk aktif dengan sosial media dan sebagainya. Gimana caranya nih nanya ya? Gimana supaya anak-anak mudanya ini mereka punya posisi kah di dalam sanggar ini? Apakah mereka bikin agenda gitu misalnya? Apakah mereka sebagai penyelenggara dari kegiatan itu? Apa mereka hanya sebagai peserta? Atau misalnya bisa bikin kayak FGD gitu misalnya. Bang Roni ini saya nggak ngerti nih kalau mau belajar pantun biar cepet tuh gimana sih tektokannya gitu. Kayak gimana sih, saya penasaran karena bisa mengumpulkan 30 sanggar dengan waktu yang cukup panjang dan selalu continue tuh kan nggak mudah loh gitu. Kadang banyak juga yang angot-angotan gitu loh, lagi seru hayu, lagi nggak seru turun gitu. Coba dibagi nih rahasianya apa nih? Ya memang kalau kita kan tiap tahun ya membuat lebaran Tanah Abang. Lebaran Tanah Abang, bukan Lebaran Betawi tapi daerah Tanah Abang aja. Alhamdulillah selama 2 tahun ya disupport penuh oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI, oleh Pak Iwan ya, dan Pak Kasudin ya, Pak Nurdin itu. Nah di situ tempat kita menampilkan hasil-hasil latihan para pegiat sanggar, dan penyelenggaranya itu anak-anak muda yang ada di Sikumbang. Nah kita yang senior ini mentoring aja. Gitu. Jadi tahun 2022 saya jadi ketua, 2023 udah yang di bawah juniornya. Yang selanjutnya nanti bikin seperti itu lagi. Karena kita juga seorang pemimpin kan yang baik harus bisa menghasilkan pemimpin berikutnya ya. Nah kita cemplungin aja mereka jadi panitia. Gitu, jadi merasakan itu ya. Nah kalau MGD memang beberapa kali sih mungkin nggak seperti MGD-nya dunia kerja formal ya. Beda dong. Jadi kita ngobrol aja sambil kongko ngopi gitu kan. Kita ngebahas tentang ke depan kayak gimana, pantun kayak gimana, termasuk mengemas silat atau palang pintu yang sesuai pakem. Nah, Ya kan, yang tapi masuk juga secara entertain gitu. Dan kita juga kemarin juga membuat film pendek juga, anak-anak sibuk muda. banget deh kayaknya komunitas di Kumbang ini kan semua macam-macam ada terus ya. Kemarin kita bulan April launching film pendek yang digagas oleh si Kumbang, itu judulnya film Rantai Putus. Tentang apa itu? Jadi tentang pasar kambing Tanah Abang. Ya, di tengah pergulatan zaman kan pasar kambing berdiri sejak tahun 1735. Berbarengan dengan pasar Tanah Abang yang didirikan oleh Justinus Fink kan, Tanah Abang dan Pasar Senen. Nah, tapi kan makin terpinggirkan. Iya, nggak kedengeran tuh si pasar kambing. Iya, memang secara kue ekonomi memang semakin mengecil ya. Kalau dulu kan seluruh Jakarta, mungkin Jabodetabek cari kambing ya di Tanah Abang ya, terutama Jakarta ya. Kalau tiap hari kan ada ajang akikah kan. Sekarang kan akikah kan. Kalau mau Idul Adha aja nih bakal rame gitu. Iya. Tapi dulu waktu saya kecil dagang kambing juga tiap hari rame aja gitu, karena kan ada yang akikahan kan. Nah sekarang kan akikah orang udah pesan online. Iya sih, bisa datang dari mana aja gitu ya. Betul. Tapi bagi kita masyarakat Tanah Abang itu kan sebuah sebuah memori kolektif, karena mayoritas penduduk asli Tanah Abang kan tukang kambing dulu ya.
Dulunya dagang kambing. sebelum ada si pasar Tanah Abang yang kita kenal sekarang. Betul. Film Pitung sendiri kan dia dagang kambing di Tanah Abang. Tadinya begitu ya? Iya betul. Tahu nih. Jadi si cerita film pendek itu tentang rantai putus tentang si pasar kambing. Kita ngemasnya memang ada konflik, ada 3 orang sahabat yang tiga-tiganya belajar silat. Tapi yang satu waktu kecil dia pindah ke Amerika, yang di Jakarta di Tanah Abang tuh masih terusin silat, masih belajar gitu. Nah, yang dia ke Amerika balik lagi ke Jakarta, dia ingin merebut pasar kambing ini untuk menjadi sentra ekonomi gitu, mau dibikin diskotik gitu. Ternyata nggak masuk kearifan lokal di sana. Nah, itu terjadi konflik di situ. Akhirnya ya mereka ada actionnya juga, silatnya juga. Tapi di endingnya ya simbolnya rantai putus itu. Tadinya mereka dikasih kalung rantai, jangan sampai putus persahabatannya. Gara-gara itu jadinya Hanya putus pas dia meninggal karena pertempuran gitu. Ternyata itu teman sendiri. Gitu. Wah, Rantainya putus deh. ini tayang di mana sih film pendek? Masuk ke platform lokal film ID. Jadi kan sekarang kan kita kan monetize itu tidak harus di YouTube ya. Iya. Jadi banyak platform bioskop-bioskop online. Oh, oke. Itu film pendek cuman 30 menit. Film 30 menit. Jadi memang di segmen anak muda itu kalau terlalu berat konten Betawinya nggak masuk. Iya, sulit. Jadi mesti masuk pop culture juga. Iya. Tapi kita selipin di situ nilai-nilai kearifan lokal. Ada bubur AC masuk pada saat makan. Ada kue sengkulunnya, gitu. Ada pasar kambingnya, ada silatnya. Nah itu akhirnya anak muda ngelihat, oh iya karena kita beberapa kali ketemu anak-anak muda di Tanah Abang sendiri. Kita tanya bubur AC aja nggak tahu. Iya. Pikirin bubur AC itu makan bubur di bawah AC. Padahal AC itu asinan semur. Asinan semua. Asinan semur. Nah, itu kan bagian yang kalau kita nggak rawat hilang lama-lama. Bener. Jadi warisan kearifan lokal itu tidak hanya silat. Jadi Ternyata. ini dari urusan olahraga ada silat, urusan seni budaya ada tarian, ya kan. Terus ini untuk bidang promosinya ada film dan apa tadi tuh kegiatan on air and off airnya ya, Lebaran Tanah Abang. Tanah Abang ya. Ini lengkap banget ini ya, semuanya seperti ini. Terus yang bisa terlihat dari perkembangan setelah dari para senior turun nih ke junior gitu ya, apa yang kelihatan ketika dipegang oleh si anak-anak muda ini? Ya alhamdulillah kita karena kita reputasi sudah cukup bagus dan top of mind para stakeholder ketika bicara pelestarian dan pengembangan seni budaya Betawi di Tanah Abang, ya beliau-beliau yang di atas itu tahunya si Kumbang Tanah Abang aja. Gitu. Udah, ini brand awareness nih. Ya brand awarenessnya cukup kuat gitu ya. Udah brandingnya udah langsung nih sih. Betul. Nah alhamdulillah ketika kepemimpinan yang baru ini Bang Buyung, BNI ya, Bank BNI itu dapat rekomendasi dari Dinas Kebudayaan. BNI memberikan beasiswa kepada anak murid usia sekolah dari SD sampai kuliah untuk diberikan beasiswa. Ini beasiswa secara pendidikan akademik. Pendidikan, ya. Jadi kepada anak-anak yang ikut di Sanggar Sikumbang. Alhamdulillah ada 205 orang yang dapatkan beasiswa. Itu kan jadi motivasi juga. Benar. Bagi peserta didik maupun orang tuanya. Dia cemplungin deh Sikumbang deh. Kan bermanfaat ya gitu. Karena memang ini harus kita dorong juga gitu. Kan kita kan melihat kadang-kadang orang menganggap tingkat pendidikan orang Betawi kan lemah ya, rendah ya. Tapi ini udah mulai ada kesadaran. Anak silat, anak-anak sanggar ini ya kita punya pendidikan yang memadai. Ya berarti ini memang kita nggak bisa melakukan pelestarian seni budaya tanpa didasari oleh pendidikan akademis yang juga kuat. Betul. Dan tidak melupakan bahwa sisi agama, spiritual juga penting sebagai dasar, dimana di Betawi itu juga
idiom itu ngasosi, ngaji, sholat, silat. Makanya sholat maghrib dulu, ngaji, baru silat. Nah gitu ya, supaya secara pribadi tuh lengkap gitu ya. Luar biasa. Terakhir nih Bang, jadi harapan ke depannya gimana nih Bang Roni? Apakah kan tadi apa yang disampaikan sama Bang Roni, reputasinya sudah cukup bagus, berjalan dengan baik, member-membernya juga sudah banyak sekali, sudah dapat kepercayaan dari sponsor dan bantuan dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta untuk bisa direkomendasikan gitu ya. Ini nampaknya semua sudah berjalan dengan baik. Masih ada harapan-harapan lagi nggak dari Bang Roni? Ya memang sih menurut saya tanggung jawab pelestarian pengembangan budaya Betawi ya tidak hanya diserahkan ke masyarakat maupun pemerintah ya. Konsep pentahelix itu kan bagus ya. Jadi ada unsur pemerintah, swasta, komunitas, universitas, akademisi, dan satu lagi itu media. Itu harus sinergi. Kenapa? Karena memang ini harus jadi kolaborasi ya. Kalau saya sih menginginkan kebijakan pengarus utamaan kebudayaan ini menjadi mindset ya para stakeholder gitu. Ya kita alhamdulillah dengan kepemimpinan Pak Iwan ya, beliau sangat concern terhadap pelestarian pengembangan budaya Betawi ya. Banyak sanggar-sanggar yang dibantu ya oleh Dinas Kebudayaan ya. Kita juga menerima bantuan waktu itu pansi, matras gitu ya. Itu kan dari ada dinas. Nah, pihak swasta ini udah mulai nih, Bang Benny masuk bantu kita. Akademisi masuk ya, akademisi kita dibantu oleh kampus-kampus. Ya, tadi ada bikin pelatihan. Ya, pelatihan. Itu kalau didorong lebih jauh lagi gitu, kita bikin FGD ya, FGD dengan para stakeholder itu akan lebih meningkat lagi. Artinya ya kan semuanya kan harus saling mendukung ya. Apalagi kalau ibu kota udah pindah, Jakarta repositioning ini sebagai kota wisata, tetapi sebagai memori kolektif kan Jakarta tetap ada gitu. Jadi kalau kata Len Castle kan manusia Indonesia diciptakan di Jakarta. Jakarta itu ya penduduk aslinya itu ya masyarakat Betawi, dan masyarakat Betawi harus jadi motor di kampungnya gitu, sebagai motor penggerak ya kemajuan zaman. Tapi tidak bisa diserahkan cuman ke masyarakat Betawi atau pemerintah. Nah, pentahelix ini harus didorong dari kelima pihak tadi. Betul. Ya. Nah itu harapan saya sih seperti itu ya. Baik. Gitu. Luar biasa. Semoga bisa berjalan terus. Amin. Tahun ini ada program apakah yang bisa kita tahun 2024 ini? Ya kita ingin membuat si Kumbang Tenabang ya menjadi lebih teratur, terukur, terstruktur. Kan seperti itu ya. Ya tentunya memang kalau style manajemen kepemimpinan beda-beda ya antara kepemimpinan saya dengan ketua yang baru Bang Buyung. Tapi kita akan selalu support. Terutama mungkin lebih penetrasinya ke pengembangan anak-anak didik itu untuk jalur prestasi. Ya karena kita tahu kan 2030 kita akan mengalami bonus demografi. Kalau anak mudanya yang enggak kita dorong untuk bagus secara akademik ya, dia punya inovasi dan lain-lain, nanti bukan bonus demografi, kutukan demografi malah antara. Harapannya begitu ya. Kalau gitu. Iya. Baik Bang Roni, terima kasih sekali sharingnya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kita semua ya, bahwa kita tidak terputus di sini. Masih ada senior yang akan mendampingi dan memberikan kepercayaan kepada kalangan muda untuk bisa berkreasi mengembangkan seni dan budayanya. Juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa berkreasi melalui dunia sosial media supaya bisa terbuka informasinya dan memudahkan kepada kita semua untuk jauh lebih mengenal kepada seni kebudayaan. Jadi yang mau main-main ke Tenabang boleh ya? Boleh. Hubungin ke si Kumbang, ada di Instagram, ada di Facebook. Kalau mau ikutan latihan silat, latihan lenong, teater modern, silakan nih langsung sebut aja nama Bang Roni 3 kali ya. Incer saya beli bumi itu keluar asap tadi.
Makasih ya Bang, jangan kapok-kapok, mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi, kita bicara lagi soal semua kegiatan-kegiatan di Tanah Abang ya. Makasih. Oke, itulah tadi narasumber kita, Bang Roni Adi Sikumbang. Terima kasih untuk ilmunya, informasinya. Dan yang paling penting adalah generasi muda memang memiliki peran yang sangat penting dalam melestarikan kebudayaan Betawi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Roni melalui komunitas sanggar seperti komunitas Sikumbang, komunitas Sikumbang Tenabang, generasi muda dapat melestarikan budaya Betawi secara lebih efektif dan keterlibatan aktif dari generasi muda ini, maka kebudayaan Betawi akan dapat terus berkembang dan menjadi lestari. Nah itu dia tadi obrolan kita di podcast budaya episode kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Jangan lupa untuk di like, subscribe dan share podcast budayanya. Dan tentu aja akan ada informasi-informasi menarik di episode berikutnya. Jadi untuk sobat budaya yang punya ide-ide untuk kasih tema apapun dan ingin tahu soal apa gitu ya di seni budaya di DKI Jakarta, silakan langsung aja bisa ke hubungin kita di akun media sosial @disbudDKI. Jangan lupa follow loh. Oke? Saya Maudy Kusnaidi pamit dulu dari hadapan Anda. Sampai jumpa lagi di podcast budaya episode berikutnya. Terima kasih.